Halo Sobat Perludem, ketemu lagi di Newsroom. Nah kali ini saya punya co-host baru. Baru muncul. Ada Haikal. Halo Haikal, apa kabar? Nah teman-teman, kali ini kita mau bahas soal siap-siap pilkada. Pemilunya belum selesai tapi udah mau pilkada nih. Karena emang tahun ini 2024 setelah pemilu kita akan pilkada di bulan November 2024. Nah, saya ada dua bintang tamu. Yang pertama ada Mbak Nurlia Dian Paramita atau Mbak Mita. Halo Mbak Mita, apa kabar? Halo Mbak Nis. Mbak Mita Kornas JWPR, dan ada Mas Iqbal. Nah, baru juga nih. Iqbal apa kabar? Halo. Jadi Iqbal sama Haikal peneliti baru di Perludem. Jadi ospeknya ikut podcastnya di Newsroom. Nah, Mbak Mita, ini pemilu belum selesai Mbak Mita. Ya tahap akhir lah ya. Sekarang lagi PHPU di MK. Pileg ya, pileg di MK. Terus udah mau pilkada nih Mbak Mita. Nah Mbak Mita, gimana nih ngelihat sebagai organisasi pemantau, ideal nggak sih sebetulnya pemilunya semua di 1 tahun yang sama? Gitu. Ya, jadi kalau bicara ideal apa enggak, kayaknya crowded banget gitu. Kita belum selesai gitu ya. Terus kemudian kita harus mikir yang berikutnya masih ada coblosan lagi nih yang di tahun yang sama gitu. Jadi apa sih sebetulnya yang ya kita harus cari lah ya ke depan yang idealnya kayak apa gitu. Tapi sementara sih ya kalau dibilang tepat apa tidak, saya kira ya tepat karena takdir gitu ya. Karena takdirnya ternyata undang-undangnya begitu kan, kita juga harus ngikutin gitu kan. Ya gitu sih Mbak Nenis. Nah kalau Iqbal gini Bal, sebagai Gen Z ya. Kemarin kan pemilunya tuh rame banget ya, pemilu yang nasionalnya. Terus sekarang udah mau pilkada lagi, dan pilkadanya nih di semua daerah kan, semua provinsi, semua kabupaten kota kecuali DIY ya. DIY kan gubernur ya, nggak pilkada. Kalau anak-anak muda ya, teman-teman muda tuh ngelihat pemilu yang numpuk gini gimana ya, Bal? Bosan nggak sih? Bosan nggak sama pemilu? Kalau tadi kan jawabannya crowded, sebenarnya di anak muda bisa jadi jenuh. Karena kalau kemarin kan sebenarnya teman-teman mahasiswa, anak-anak muda itu udah bete banget tuh, pemilu nih rame banget ya kan. Terus mereka udah mulai jenuh, makanya nggak terlalu banyak yang merhatiin masalah hasil, PHPU dan sebagainya. Jadi takutnya, yang khawatirnya itu di pilkada justru malah udah pada enggan untuk peduli. Mungkin masih milih bisa jadi ya, cuma kalau misalnya untuk peduli banget bisa jadi udah enggan karena jenuh tadi. Ya, apa maksudnya peduli dalam artian ngikutin semua tahapannya ya, tahapannya pilkada gitu. Saya kira ada yang mau ditanya? Ya. Kayak Anda bekerja ya di sini. Oh iya. Saya kokos ya, saya nemenin doang tadi sebenarnya. Ya, berbicara tentang crowded nih Mbak Mita ya. Kalau kita ngelihat nih kan 2024 pemilu peserta kemarin, mungkin karena JPPR juga bagian dari pemantau dari masyarakat sipil gitu ya. Melihat ada banyak catatan, dan sementara hal itu belum selesai, kita udah harus ketemu lagi nih sama pilkada di lebih kurang itu sekitar berapa bulan lagi, 6 bulan lagi ya, kira-kira 6 bulan lagi. Nah kira-kira menurut Mbak Mita gimana sih KPU atau kesiapan KPU menurut hasil dari pemantauan kemarin juga nih, persiapan penyelenggara pemilu untuk menghadapin pilkada ini nanti? Ya, jadi penyelenggara pemilu nih saya kira juga tidak terlalu siap ya. Karena begini, karena ketika harus mereka bekerja dengan dua tipikal yang ya mungkin kalau dibilang proses mungkin hampir sama ya. Karena kemudian kan tahapannya juga mungkin mirip ya. Terakhir kan kita baru penyerahan data kependudukan ya, belum lama ini kan. Dan itu kan juga yang dulu waktu awal pemilu kan sama. Nah tapi gimana soal misalnya rekrutmen yang berganti. Hari ini kan kemudian kemarin habis perekrutan lagi ya, BPS ya, baru habis pelantikan juga kan di seluruh daerah gitu. Dan bagaimana kemudian di tingkatan kabupaten dan provinsi ini kan masih menyisakan nih beberapa daerah yang kemudian juga harus berganti. Nah di sisi lain kalau bicara hasil, kemarin kita juga sebetulnya kan mempunyai banyak catatan ya. Saya kira teman-teman di Perludem juga sama lah ya, yang kemudian juga bisa melihat turbulensinya gitu ya. Ini karena lagi beberapa nih bacanya turbulensi, jadi langsung istilahnya turbulensi. Jadi ternyata di pemilu kita juga mengalami hal yang sama ya. Dan kemudian yang perlu kita lakukan ini kayaknya variannya cukup banyak gitu ya. Artinya untuk kemudian bisa memastikan semua itu jangan sampai terulang kan gitu ya. Jadi kan hal-hal yang
kita sebetulnya agak takutkan kan soal duplikasi. Oh nanti yang kemarin kayak gini nggak apa-apa, nanti berarti di proses tahapan berikutnya nih kayaknya akan sama nih, ngapain sih susah-susah kita dalam satu hal yang sama, satu tahun yang sama gitu ya. Jadi ya ini yang sebetulnya agak mengkhawatirkan ya menurut saya, yang kemudian perlulah kita pastikan gitu ya. Mungkin kalau bicara residu ya, residunya kan masih ada nih sampai hari ini gitu ya. Dan saya mungkin salah satu yang masih terpapar nih sebetulnya nih kan. Residu buruknya, toksik ya istilahnya, toksiknya ini kan sebetulnya masih ada. Nah, apa yang kemudian perlu kita perbaiki? Nah, ini yang kemudian masih kita cari polanya. Mudah-mudahan gitu ya. Kalau memang masih punya waktu buat ada perbaikan-perbaikan, khususnya mungkin kalau sekarang yang paling mungkin kan PKPU-nya ya, yang bisa kita berikan apa ya istilahnya interupsi ya. Kalau undang-undang saya kira kan kemarin juga belum jadi diubah kan karena sudah mepet banget gitu. Nah mungkin lanjut tadi dulu nih kan, saya dari pertanyaan yang tadi itu, kira-kira bagian yang paling mana sih ini dari proses yang kan ya kita bisa bilang hampir mirip ya, cuman kalau masalahnya pun juga bisa jadi hampir mirip nih. Nah kalau seandainya menurut Mbak Mita berkaca dari kemarin 2024, bagian mana sih yang paling penting harus diperhatikan dan harus menjadi effort yang paling besar bagi KPU dan penyelenggara lainnya untuk kemudian mempersiapkan pilkada ini? Kalau saya sih lebih ke keterbukaan informasinya ya. Karena kemudian kan ini kita mau bicara pencalonan, 26 nih udah ada pencalonan ya, Agustus kan pendaftaran. Dan kita juga kan sebetulnya juga kemarin ada beberapa hal yang kita cukup ya konsen lah ya saya kira, karena terkait harus mundur nggak nih kalau calon terpilih kan gitu ya. Kemudian mau maju ke pencalonan nih mau mundur nggak, yang kayak gitu-gitu kan bisa kita dapatkan informasinya kalau kemudian penyelenggara juga terbuka. Oh ini loh prosesnya belum selesai nih, ternyata masih. Kalau kemarin kan ada cerita waktu saya dengar ya, waktu RDP kalau nggak keliru itu kan ada cerita bahwa pengajuannya sudah dilakukan tapi kemudian disetujuinya nanti gitu loh. Nah kalau kemudian yang terjadi seperti itu kan berarti dia masih bisa mempergunakan banyak hal yang ya kalau dia incumbent terutama, atau kemudian kalau dia caleg terpilih ya kan mungkin dia bisa memanfaatkan banyak hal dari akses di sana. Nah ini kan yang perlu kita jaga. Nah kita bisa tahu kalau prosesnya sudah dilakukan kalau ada keterbukaan dari penyelenggara soal pengajuan syarat-syarat itu kan ya. Nah aku ke Iqbal dulu ya kali ya. Jadi kemarin waktu pemilu yang 5 kotak itu kan di MK ya, misalnya PHPU Pilpresnya kan ada beberapa dalil-dalil permohonan nih, misalnya kayak soal nepotisme, soal penggunaan fasilitas negara, soal penyelenggara pemilunya, ada 6 poin kalau nggak salah. Nah Iqbal ngelihat kan kalau sama MK itu dikatakan bahwa itu nggak terbukti tuh pas PHPU kemarin. Nah Iqbal ngelihatnya apakah itu bisa terjadi di pilkada nggak yang digugat oleh di pilpres itu, dan apakah ketika MK menolak itu jadi kayak ada legitimasi nih dengan 6 hal tadi itu? Saya kira kalau misalnya beberapa tuntutan kemarin itu banyak yang belum bisa dikabulkan atau kemudian diproses oleh Mahkamah Konstitusi misalkan, atau kemudian lembaga lain yang berwenang, itu akan jadi permainan, bisa jadi pola yang sama, karena tentu celah-celah ini kan sebenarnya celah-celah yang sifatnya politis dan sangat mungkin untuk berulang bahasanya. Kenapa? Karena memang aktor-aktor politik kita kan sebenarnya nggak beda-beda jauh ya orang-orangnya, strateginya juga sebenarnya nggak beda-beda jauh dan lain sebagainya, sehingga pola-pola keterulangan ini bisa terjadi dengan catatan ketika memang ada dari lembaga-lembaga pemerintah dan sebagainya yang memang mau untuk menghentikan hal tersebut. Cuma kan itu seperti utopis ya Mbak bahasanya. Untuk clear 100% akan sangat sulit ketika hari ini misalnya kayak kemarin ketika banyak orang ngomongin masalah bansos misalnya. Pas bansosnya udah ke salur semua dan sebagainya, baru lembaga pemerintah ngasih statement kan seperti itu. Itu kan saya kira cukup telat ya. Dan statement ini nggak lagi digaungkan lagi nih pendekatan dengan pilkada. Terlebih sekarang pilkada saya kira nggak terlalu hype ya bahasanya, nggak terlalu hype dengan seperti kemarin pemilu kayak gitu. Sehingga ketika ini nggak terlalu hype, nggak banyak masyarakat mau tahu atau kemudian mau mengontrol hal tersebut, maka celahnya masih sangat ada gitu, peluangnya besar untuk bisa terjadi ketika memang nggak lagi ada yang bisa mengontrol hal tersebut, kayak gitu sih Mbak. Nah kemarin juga Mbak Mita di putusan Mahkamah Konstitusi itu ada rekomendasinya MK ke penyelenggara pemilunya, KPU dan Bawaslu-nya. Nah Bawaslu kan dibilang ya intinya kurang tegas lah ya, kurang perform gitu loh. Nah untuk pilkada ini kira-kira gimana Mbak Mita ngelihat Bawaslu-nya bisa lebih firm lagi nggak sih gitu?
Agak sulit ya menjawab itu. Berat pertanyaan. Berat. Tapi begini ya, kalau kita ngelihat di proses pemilu kemarin sih saya kira pencegahan, ini kan kemarin mindsetnya pencegahan ya, bahwa Iya. periode ini ya. Saya kira pencegahannya gagal ya gitu ya. Gagal total menurut saya, karena kemudian kan dicegah aja kemudian tidak mampu gitu ya. Sebelum pencegahan, tapi kemudian apalagi ketika harus menindak. Kalau udah mencegah kan berarti kalau ya katakanlah sekarang, misalnya saya tadi juga baca ya di artikelnya seperti saya baca, itu kan memang ternyata aduannya Bawaslu juga lebih banyak proses laporannya dibanding temuannya mereka kan gitu loh. Jadi kan kalau dalam proses kondisi seperti ini kan ya pasti mereka akan sangat berat untuk bisa kemudian mencek kasus itu gitu ya, menuruti kasus itu seperti apa kan, kemudian putusannya bisa jadi akan sangat satu mungkin tidak memenuhi unsur atau kemudian juga karena banjirnya gitu ya, banjir masalah tapi responnya kemudian juga tidak bisa menyesuaikan dengan kecepatan prosesnya itu. Nah ini yang harusnya pilkada ini bisa diantisipasi harapannya, apalagi kan ini basisnya kan kemudian kabupaten kota dan provinsi. Nah pasti kan juga leadingnya kan di mereka, selain ya RI tentulah mungkin fungsinya barangkali hanya supervisi ya gitu. Kalau ini Mbak, kemarin kan dengan situasi tadi ya, misalnya Bawaslu-nya nggak dianggap kurang perform gitu, terus ya muncul lah inisiatif-inisiatif masyarakat kan, ada yang bikin website, bikin aplikasi laporan gitu ya, ya ada berbagai macam kan. Nah kalau di pilkada tuh tadi Iqbal bilang jangan-jangan teman-teman nih jenuh gitu loh. Nah itu masih bisa ditumbuhkan gak nih semangatnya masyarakat untuk ikut sama-sama memantau Mbak? Kalau ditumbuhkan sih menurut saya tergantung strateginya ya, saya kira ini. Strategi pentingnya ini ya selama mau 6 bulan ini apa yang bisa dilakukan Bawaslu. Kalau kemudian skemanya seperti kemarin ya cukup mengundang, kemudian oke lah ada kemudian melibatkan mereka ya cukup sampai seperti itu aja gitu. Artinya partisipasi yang dilakukan mungkin akan tidak banyak ada animo ya. Meskipun kalau kita bicara soal pilkada ini kan miliknya daerah ya. Harusnya orang kemudian anak-anak muda terutama kan dia akan lebih Deket bisa ya. iya karena ini nanti mereka loh yang akan langsung nih gitu tahu siapa. Nah kalau kita lihat calon-calon hari ini kan calon-calonnya wow semua ya. Ya mau dibilang soal public figure lah, kemudian siapa gitu ya. Kan kadang-kadang mungkin ini juga bagian dari atraktif kita sih. Atraktif antara anak muda pengennya siapa dan kemudian yang muncul calonnya siapa. Ini belum bicara soal kapasitas dan sebagainya ya. Tapi setidaknya isi tas kali ya. Kemudian bisa jadi wah ini pasti nih kalau mau nyalon belajar dari pemilu udah tahu nih modalnya berapa, ada yang bisa keterima, ada yang enggak. Ya ini saya kira ini bagian tantangan lah ya, belum bisa ditelusuri Mungkin secara aku ke jelas. Iqbal Mbak soal peran teman-teman muda nih. Kalau kita ngelihat kemarin kan dari teman-teman muda yang lolos ke parlemen ya, yang sudah ada pengumuman ini kan kayaknya memang ada relasi kuat kekuasaan lah ya antara orang tuanya incumbent atau seperti apa gitu kan. Nah kalau melihat di pilkada ini, menurut Iqbal sendiri hal itu potensial terjadi lagi nggak kira-kira? Kalau misalkan ditanyakan potensial, saya kira ada beberapa yang potensial. Di beberapa daerah tuh udah mulai muncul tuh calon-calon anak muda yang lebih dekat dan rata-rata punya organisasi kepemudaan juga di sini ya kan. Dan terlebih kemarin juga kan kalau kita ngeliat hasil pemilu yang ada Mas Gibran kayak gitu kan, jadi banyak akhirnya melihat bahwa oh ternyata bisa juga ya kayak gitu. Meskipun ya kita kesampingkan masalah belakangnya, tapi kan ada sosok anak muda di atasnya itu yang bikin orang-orang jadi mulai mikir, oh ternyata masih bisa ya, dan ternyata bisa untuk hal tersebut. Terlebih kan hari ini banyak juga yang memang anak-anak muda itu udah mulai berkonsolidasi di daerah masing-masing. Itu udah mulai muncul nih di beberapa, kayak Jakarta itu teman-teman Gen Z, komunitas-komunitas itu udah mulai di-engage untuk beberapa calon dan lain sebagainya. Sehingga akan sangat potensi untuk nanti maju, meskipun kalau dari pandangan saya secara pribadi memang masih di daerah-daerah yang kota-kota besar. Karena kemarin politiknya juga biasanya juga ikut besar juga, ikut masif seperti itu. Tapi kalau berbicara soal peluang nih ya, ini berkaitan juga nih dengan beberapa waktu yang lalu kita dengar nih ada laporan terkait dengan syarat independen, calon independen. Nah, sebenarnya kan kalau saya pribadi menilai kayaknya pilkada ini jauh lebih potensial nih buat teman-teman muda. Kenapa? Karena ada potensi independen nih gitu. Beda dengan Pileg dan Pilpres kemarin yang itu perlu ada perahu partai politik ya. Nah, tapi ketika syaratnya begitu berat, menurut Iqbal sendiri ini apakah bentuk dari untuk mengurangi potensi, bukan mengurangi potensi ya, tapi lebih ke memperkecil kemungkinan lah gitu teman-teman muda untuk kemudian maju, untuk kemudian memberanikan diri untuk maju dari jalur-jalur independen gitu.
Kadang mereka gabung ke parpol aja masih berat ya. Oke. Kan apalagi dengan mereka benar-benar independen kayak gitu. Kan syarat independen juga sebenarnya ngeberatin tuh, masih sangat-sangat memberatkan. Sehingga bagi saya justru anak muda memang punya peluang besarnya memang langsung masuk terjun ke parpol, dan kebetulan parpol-parpol ini mencari hal tersebut. Apalagi kalau misalnya kita lihat tren nih, sebelum pemilu tuh anak muda tuh diraguin apakah mereka ini bisa jadi kayak poin atau enggak kan kayak gitu. Tapi ternyata kayak yang menang aja mereka suara mayoritasnya ternyata anak muda kayak gitu kan. Jadinya ada perbedaan cara main lah, atau kalau misalnya anak muda ngomongnya metanya tuh beda nih. Ya kan? Metanya beda nih. Mobile Legend di sini. Jadi Gak metanya ngerti beda. gue apa itu. Pembicara anak muda. Iya, iya, oke, muda. baik. Akhirnya metanya beda dan cara mainnya beda, sehingga anak-anak muda kan anak muda juga lebih cenderung pragmatis ya. Mereka juga akan melihat mana nih yang kita nggak perlu keluar modal gede, ada yang mau support, tapi kita masih bisa untuk maju. Sebenarnya lebih di situ sih. Nah, aku balik ke Mbak Mita. Mbak Mita tadi kan bicara soal ini penting nih soal keterbukaan informasi. Aku rasa peta pemilihnya akan sama kan ya dengan 2024, bahwa mayoritas ya pemilih muda kan. Nah, sebenarnya informasi yang bagaimana nih yang harus difasilitasi sama KPU gitu ya. Kita kalau bicara informasi ya KPU punya info pemilu kan. Nah, itu menarik gak sih sebetulnya, atau KPU itu sebenarnya harus punya metode yang lain gitu loh untuk menyebarluaskan informasi ini? Kalau pendekatannya sosialisasi pendidikan pemilih itu kan memang sebetulnya desainnya ini kan desain yang kemudian seharusnya memang mendekatkan ya kepada partisipasi. Artinya kalau biar kemarin kayak kirap gitu ya, terakhir itu kan kirap yang kemudian dilakukan oleh KPU itu kan dari segi pendekatan pemerintahnya atau stakeholder itu saya kira memang lumayan lah ya. Maksudnya untuk mereka bisa merekatkan, kemudian saya kira kalau dilihat dari informasi yang berjalan itu bagus. Tapi kalau bicara partisipasi, kita kan kemarin juga bicara partisipasi ini katanya angkanya tinggi ya sampai 80%, tapi kan bagaimana soal anak mudanya gitu. Nah, kalaupun kemudian anak muda ini bisa ditumbuhkan gitu ya dalam partisipasi yang sifatnya kayak semacam kompetisi, kayak kalau kemarin pendekatannya salah satu pasangan calon kan kemudian games gitu ya, banyak games yang ada hadiahnya banyak, itu pasti orang akan datang kan gitu. Jadi tadi yang disampaikan Mas Iqbal kan jelas bahwa memang modalnya mana yang kemudian kita nggak usah keluar tapi kemudian kita bisa berikan. Nah, apa yang bisa dilakukan? Saya kira kalau lebih kepada proses pendekatannya itu lebih ke soal yang kemudian ada interaktifnya. Itu lebih menarik menurut saya. Ke sekolah-sekolah, misalnya mereka datang ke sekolah langsung nih. Saya kira beberapa sudah melakukan itu ya, KPU provinsi kemarin dan juga kabupaten kota itu beberapa juga melakukan. Tapi mungkin sifatnya harus lebih sering dan lebih intens. Tapi bukan dari atasnya tapi dari segi interaktif tatap mukanya. Jadi mendekatkan kepala daerah. Memang ini agak tipis-tipis dengan mencalonkan ya. Artinya gini, semacam kalau saya sampaikan sih lebih kepada jangan sampai juga KPU ini seakan-akan mempromosikan, mengkampanyekan calon nih. Itu juga jangan. Tapi bagaimana kemudian supaya anak muda ini tahu ini loh calon yang mereka bisa pilih, tapi mereka juga tahu bagaimana kemudian mereka mencalonkan diri gitu ya. Terlepas nanti ya kalau bicara soal calonnya sendiri kan partai juga pasti mana yang kekuatannya besar kan. Enggak cuma sekedar dia punya kapasitas gitu. Jadi kalau menurut saya ya KPU harus punya terobosan khususnya lebih pada interaktif kepada pemilihnya aja. Menurut saya itu pendekatan yang bisa dilakukan lah ya untuk waktu yang cukup pendek ini. Iya, apalagi tahapannya juga himpitan kan. Iya betul. Ini kan ini dia, itu dia. belum selesai. Tapi udah mulai tahapan pilkada, belum lagi tadi Mbak Mita bilang di beberapa daerah ada yang lagi rekrutmen. Ya betul. KPU-nya bahkan ya. KPU provinsi, provinsinya yang sebentar lagi juga. Bicara soal partisipasi nih Mbak Mita kan kalau bicara soal lembaga pemantau tuh ya kita tahu ya mungkin trennya nggak terlalu banyak lagi seperti dulu gitu ya. Apalagi mungkin kalau di daerah-daerah gitu. Nah, sebenarnya apa sih tantangannya gitu ya buat pemantau melakukan pemantauan di pemilu pilkada ini? Pemantau itu tantangannya sederhana sebetulnya. Jadi semangat volunteerismenya mereka.
menumbuhkan semangat kerelawanan ya gitu ya. Kerelawanan itu kan sebenarnya karena mereka punya sesuatu yang sifatnya mungkin gelisah gitu ya, kegelisahan melihat demokrasi ini, aduh kok begini banget nih calonnya, saya ingin ikut nih berpartisipasi memastikan gitu. Kayak kemarin waktu di pemilu 2024 yang kita coba itu ya, kemudian memang banyak yang kemudian menyatakan ikut gitu ya. Minimal mereka datang ke TPS, mereka mantau di TPS mereka masing-masing. Tapi kan ketika bicara soal tindak lanjutnya setelah mereka dapat hasilnya, nah kemudian apakah melaporkan tidak minimal ke pengawas lapangan lah ya di kemudian atau misalnya kalau di tingkat kabupaten ya dia bisa lapor ke Bawaslu kabupaten meneruskan informasi. Itu kan mereka juga nggak sampai ke sana gitu loh Mbak. Jadi ya lebih kepada apa ya sebetulnya tantangan besarnya itu. Nah kemudian yang menjadi tantangan kita juga hari ini sebagai pemantau itu di JPPR khususnya ya, itu lebih kepada bahwa mereka tuh punya target, pengen jadi PPS, pengen jadi panwas kecamatan, itu yang paling sederhana ya. Dan beberapa dari mereka ada yang jadi nih seleksi yang sekarang gitu. Jadi kemudian kan kalau kita bicara pendekatannya kita itu kan kadang ada strukturnya. Jadi harus ganti dulu, bikin SK lagi gitu ya. Ya itu kadang ya agak teknis banget ya problem itu. Belum kan kalau kita ini kan di daerah itu kan harus koordinasi dulu. Misalnya mereka dari satu organisasi masyarakat ya, itu di tingkatan cabang atau di tingkatan daerah. Nah itu kan mereka konsolidasi dulu siapa nih yang mau dicalonkan untuk bisa menggantikan nih yang kader yang dia udah ke PPK misalnya ya. Nah ini butuh waktu. Kadang-kadang ini yang bikin udah gitu teknis penyelesaian kita kan kadang harus di pusat gitu loh. Jadi yang memberikan SK, yang memberikan panduan juga yang di pusat. Nah ini yang kadang-kadang challenge-nya di sini. Tapi untuk animonya mereka itu memang mereka tertarik karena kemudian ya mereka punya kesadaran itu tadi meskipun nggak banyak ya. Praktek 2024 ini sebetulnya nggak terlalu banyak tapi merata sih ada di beberapa daerah. Oh pemantau pemilu kemarin Mbak? Iya di 2024 ini kan. Jadi waktu kemarin kita mantau itu kan data-data yang kita dapat tuh dari mereka dan sebenarnya ya merata lah hampir semua daerah ada meskipun jumlahnya nggak besar. Dan di pilkada ya tadi ya karena apa ya dalam tanda petik ya bersaing sama yang ad hoc ini tadi kan jadi bebek belum jadi panwascam gitu ya apa keserap ke situ jadi lembut apa teman-teman mantaunya terserap. Jadi memang harus lebih kita nyari lagi mana nih yang mau lagi gitu loh. Nah itu kan lumayan juga sebetulnya tapi oke lah untuk kemudian ketersebaran pengalaman mereka saya kira ini bagian dari jaringan juga untuk mereka bisa tahu ternyata caranya belajar ini bisa jadi pemantau dulu kemudian baru dia bergabung ke penyelenggara ad hoc gitu ya minimal mereka sudah punya modal di situ ya ini bagian dari apa ya menurut saya sih dinamisasi pemantau ya. Nah Bal kalau teman-teman muda tuh apa rasa apa tadi istilahnya Mbak Mita tuh kerelawanannya tuh ada nggak sih sebenarnya di teman-teman muda ini gitu ya apalagi tadi udah jenuh nih pemilu nih masih apa ya semangat nggak gitu. Nah kalau yang tadi kan kabar buruk ya Mbak. Iya. Nah ini kabar baiknya sebenarnya. Saya kira kemarin pemilu 2024 dengan berbagai kisahnya itu kan polemik sana sininya. Salah satu hikmahnya itu sebenarnya adalah ketika satu teman muda akhirnya banyak yang ngerti atau tahu kalau misalnya ternyata demokrasi kita yang baru sumur jagung ini masih banyak yang harus perlu diperbaiki ya. Ternyata kalau misalkan ada beberapa pilihan yang gak sesuai dengan kita, mekanisme pemilunya bermasalah, ABCD bermasalah, ternyata ngaruh juga ya ke kehidupan kita ya. Itu banyak terjadi terutama di teman mahasiswa mungkin karena setiap harinya dinamikanya kena ke sana ya. Dan juga sekarang juga anak-anak SMA itu juga udah mulai ikut-ikut tuh untuk mau tahu dan sebagainya. Karena kan sekarang juga banyak tuh dibentuk kayak agen-agen pemilu tingkat SMA, pelajar dan sebagainya dan itu meskipun memang belum semasif kemarin ataupun yang dibayangkan kita semua cuma saya kira itu modal awal yang sangat bagus sih kayak gitu. Jadi teman-teman udah tahu masalahnya apa, teman-teman udah akhirnya dari sana tinggal dipantik kerelawanannya gimana. Terus dari kalau coba cara mantiknya gimana saya kira teman-teman penyelenggara, pemantau bisa pakai juga cara-cara dipakai oleh para peserta kemarin. Kan mereka udah bisa nge-engage anak-anak muda lewat mana? Sosial media. Apalagi kayak TikTok itu tuh gede banget tuh ternyata dan impact-nya kan. Dan ya anak-anak muda selain yang memang mereka menjadi pemantau, kita coba buka juga jadi nggak cuma yang dengan label pemantau aja tapi siapapun masyarakat bisa jadi pemantau kayak gitu bisa untuk mengawasi secara individu mungkin seperti itu sih jadi kayak ada apa ya blessing in disguise-nya lah ya dengan mencoba berpikir positif iya tapi sebenarnya
ya tadi ya bicara soal partisipasi, tadi Mbak Mita sampaikan kan ya ini bukan sekedar banyak-banyakan yang datang ke TPS kan sebetulnya ya, tapi gimana orang juga ya punya rasa memiliki juga dengan pemilu dan pilkada ini gitu, yang sekarang semuanya di tahun yang sama nih, Mas Haikal nih. Iya, berat banget ya sebenarnya tahun ini sama ini. Dan sebenarnya gini juga, pemantau dengan orang kemudian yang tiba-tiba mantau ini kan bisa jadi juga kan berbeda ya. Berbeda. Artinya Iya, kan iya. memantau karena kemudian kemarin misalnya soal kecurangan gitu ya, kita kan tergerak. Padahal kita sebenarnya bukan pemantau, sebagai individu saja kan gitu. Tapi ada yang kemudian tergabung dalam asosiasi pemantau. Nah ini kan juga cukup, sebenarnya kalau yang satu terikat kode etik gitu, yang satu kan sebetulnya karena panggilan Panggilan, ya. individualnya dia Iya, gitu iya, ya. Nah ini juga sebenarnya menarik ke depan untuk ditinjau nih ya. Kok bisa ada dua macam tipologinya, orang mantau karena sama terikat, atau yang ini dia kemudian berangkat dari kegelisahannya tapi versinya Bisa tuh jadi dia partisan juga ya, karena misalnya ya betul. Nah itu dia itu yang Kalau bicara. teman-teman muda biasanya di bagian yang mana tuh? Kalau tadi Mbak Mita membagi ada yang memang pemantau atau kemudian yang secara sporadis kesadaran sendiri. Kalau teman-teman muda menurut Iqbal tuh dari penglihatan Iqbal di sebelah mana sih banyaknya? Malah sebenarnya individu sih sekarang. Karena mereka kan sekarang tuh nge-influence orang tuh gampang banget ya. Ya. Kita bikin video misal nggak terlalu niat aja naruh di TikTok. Kalau misalnya lagi tembus FYP udah minimal 10.000, 100.000 dan sebagainya. Dan itu kan bikin orang jadi mempengaruhi pikiran orang yang nonton dong. Oh ternyata pemilunya, kalau misalnya dia yang influence-nya ngomong pemilu benar, orang mikirnya oh nyata pemilu baik-baik aja. Tapi kalau misalnya dia ngomong pemilu nyata ada yang bermasalah dan sebagainya, kan orang jadi akhirnya mikir oh nyata ada yang bermasalah dan sebagainya. Jadi kenapa akhirnya banyak orang yang sekarang cenderung juga anak-anak muda ngambil, ya balik lagi karena paradigmanya kan cukup pragmatis tadi ya. Mereka ngambil saya nih daripada ribet nih, dan rata-rata nggak tahu juga Mbak aksesnya tuh lewat mana. Kan segan juga misal mau gabung JPPR, mau gabung Perludem misalnya, kan segan juga nggak semua anak muda tuh tahu ini apa kan biasanya kayak gitu. Jadi mereka akhirnya milih untuk ya udah lagi FOMO-FOMO-nya kan, lagi masa-masanya coba bikin SG misalnya ngomentarin isu politik A, B dan sebagainya. Nah, cuman yang terkait dengan FOMO nih Kak Ninis ya. Saya ngelihat FOMO ini ya dalam satu sisi memang bagus ya untuk kemudian membangkitkan rasa kerelawanan tadi, tapi dalam sisi yang lain takutnya ini cepat jenuhnya. Nah kalau menurut Mbak Mita sendiri karena memang udah jadi pemantau udah cukup lama gitu ya, kira-kira gimana sih supaya memaintain terutama ke teman-teman muda ini supaya istiqomah ya. Istiqomah gitu ya. Jadi nggak FOMO doang, istiqomah meningkat lah gitu ya. Dari FOMO ke istiqomah gitu. Gimana Mbak Mita? apa ya, jadi kalau ya anak muda sekarang ini kan punya cara pandang yang beda ya. Tadi kan Iqbal juga sekira sudah menyampaikan lah ya secara perspektifnya kan gimana gitu. Ya kalau maintain itu sebetulnya memang ya kita memang harus update ya dengan isu yang ada gitu ya. Dan kemudian kalau memang kita udah milih seseorang gitu, katanya kita punya pilihan kemarin ya kita pastikan bahwa mereka sesuai sama harapan ya. Kalau enggak ya kita juga harus berani bilang gitu. Tapi kan enggak semua orang sih kan mau punya jerih payah itu ya. Susah payah itu yang kadang-kadang cuman ya udah jenuh deh, udah tahu kayak gitu ya udah gitu. Nah, mungkin ini kalau menurut saya bagian dari literasi pendidikan politiknya mereka ya. Jadi bagaimana mereka memahami politik itu sebagai sebuah hal siasat gitu ya, atau kemudian jangan ditamputi kan gitu ya. Nah, kebanyakan orang kan sekarang masih ya anak muda saya kira ya, itu kan masih melihatnya itu ya udahlah emang elitnya begitu, kita mau gimana kan gitu ya. Memang itu dimaklumi. Jadi kok kita jadi seperti melihat sesuatu hal yang misalnya kesalahan tuh dimaklumi bersama gitu. Padahal kan bukan itu. Kita ingin kemudian mengembalikan prosesnya menjadi lebih baik. Nah, jadi yang bisa dilakukan ya saya kira memang dia harus maintaining isunya dia gitu ya. Jadi harus update dengan sesuatu yang terjadi itu apa sambungannya gitu ya. Ya kalau memang kemarin misalnya milih pasangan dari yang menjadi pemenang, kan anak muda banyak nih, proporsinya besar banget kan yang milih pasangan 02 gitu. Ya memang harus berani juga mengorbankan dirinya untuk itu gitu. Ikut mengkritik. Ya itu mengkritik itu kan sebetulnya kan bagian dari itu. Nah tapi ini aku jadi ini nih Kal, ya tadi kita ngomongin partisipasi gitu ya, terus semangatnya gitu. Tapi sebenarnya ini Bal, teman-teman muda tuh sama isu pemilu tuh relate gak sih? Atau ini tuh urusan teknis gitu loh. Kalau mereka sebenarnya kalau masalah proseduralnya mungkin nggak terlalu relate sih Mbak. Misalnya nanti ada yang ketuanya kayak gini harus bentuk prosedurnya A, B, C, D dan sebagainya, kayak mereka kurang relate untuk itu. Cuma mereka lebih relate impact after electionnya. Apalagi sekarang kan lagi hype isu pendidikan Mbak. Iya betul. Nah ada beberapa teman-teman ini biasanya jaringan-jaringan gerakan mahasiswa dan sebagainya, mereka mulai mikirin gimana caranya dari isu
pendidikan ini bisa kita kaitin dengan isu demokrasi, bahasa kan kayak gitu. Oh jadi teman-teman nuntutnya itu kalau kemarin sempat ada tuh pas pemilu kayak nuntutnya langsung masalah pendidikan, bisa nggak calon-calon bisa, ini ya, ngasih pendidikan gratis kayak gitu. Ya. Jadi mereka realitnya seperti itu dan saya kira sebenarnya ini jadi PR juga untuk saling jemput bola. Dalam artian kayak gimana caranya kayak lembaga pengawas dan sebagainya itu komunitas-komunitas ini nggak lagi nunggu orang untuk mau terlibat kayak gitu, tapi bisa untuk ngejemput entah narik orang dan sebagainya. Anak muda yang udah nge-influence di media sosial kan tinggal dicari tuh, mereka diajak kerjasama dan sebenarnya saya kira itu salah satu cara yang bisa untuk ngegandeng makin banyak orang mau jadi pemantau-pemantau ini. Jadi mereka nggak cuma nunggu aja kayak gitu sih. Nah, Mbak Mita, ini tahapannya udah mulai ya kalau ini pas syuting teman-teman tanggal 27 Mei. Berarti sekarang tuh tahapan pencalonan ya. Iya, betul. Pencalonan lagi pencalonan. Nah, yang bisa dipantau sama-sama nih di tahapan pilkada nih ke depan nih yang krusial nih apa nih, Mbak Mita? Yang krusial sih kalau menurut saya ya pencalonan ya. Tahapan ini sebetulnya nanti sampai pendaftaran itu Sampai kan Agustus ya. Agustus ini kan sesuatu yang mungkin kalau anak muda sih sebetulnya bisa mulai ya kayak sekarang kan udah mulai nih siapa yang mau maju nih bakal calon nih, bursanya kan udah cukup banyak nih di flyer-flyer. Ya memang ini sih tergantung inisiasi ya. Kalau mereka saya tuh kok melihat anak muda itu mungkin kalau melihat ada sesuatu yang mengkhawatirkan bagi mereka yang berkaitan langsung itu kemudian mereka baru bergerak gitu. Tapi kalau yang kayaknya tadi yang dibilang sama Iqbal kalau itu relatifnya itu agak jauh apalagi kalau cuman bicara pemenuhan ijazahnya ada enggak gitu kan mereka enggak sampai harus memastikan kan gitu. Kecuali ya kalau kayak kemarin cukup dapat animo kan saya kira juga misalnya calon koruptor gitu ya dia memang latar belakangnya itu kan ya bermasalah itu memang agak ada animo itu ya kalau kita lihat di beberapa media sosial yang berkaitan dengan isu-isu itu gitu. Nah tapi kalau terlepas dari hal itu ya saya kira apa ya kalau soal dia terdaftar kan pasti terdaftar ya. Kalau dulu kan sempat ada boomingnya kan kamu sudah terdaftar sebagai pemilih gitu ya. Karena ini mau pilkada nih. Ya tapi kan otomatis karena mereka sudah ikut pemilu. Ya pemilu dan nanti akan dimutakhirkan lagi kan gitu. Nah ini menarik nih Mbak, terkait dengan anak muda itu lebih aware dengan isu yang berkaitan langsung sama dia. Dan kebanyakan kalau misalnya kita lihat nih kan ini sih ya, kebanyakan tuh kan di isu nasional ya. Yeah. Nah bagaimana kemudian nanti ini kita melihat apakah kalau saya sih harapannya tidak euforia tidak berkurang ya. Walaupun memang ini sudah ya agak senyap-senyap dikit lah ya di dalam proses PHPU ini, pilkada juga tidak dalam tanda kutip kurang dilihat, orang lebih banyak melihat proses PHPU-nya gitu. Nah, dengan kondisi faktual bahwa anak muda memang lebih dekat atau aware dengan isu yang dekat dengan dirinya, ini gimana nih dengan si pilkada ini nih? Karena calon yang akan dipilih nanti ya mungkin ya dalam pandangan awam akan melihat bahwa kayaknya keputusannya itu kebanyakan di nasional gitu. Jadi agak kurang nih. Kalau kita berbicara soal isu ya, isu-isu yang mungkin dekat dengan anak muda itu agak kurang nih di pilkada ini. Nah mungkin Mbak Mita mungkin atau Mbak Iqbal ada pandangan soal itu. Kira-kira gimana ini untuk meng-engage itu lagi gitu supaya jangan sampailah hilang nih dari pantauan anak muda. Gimana Iqbal dulu nih yang anak muda. Mungkin karena anak muda lagi-lagi dekat dengan media ya. Seharusnya sebenarnya gimana media-media lokal termasuk media nasional juga berani untuk ngangkat juga isu-isu yang sifatnya kedaerahan. Dan itu yang pertama. Yang kedua juga anak-anak muda di daerah tersebut kan mereka biasanya punya lingkaran-lingkaran masing-masing tuh, jaringan dan sebagainya. Nah, seberapa jauh jaringan ini mau untuk aware dengan isu-isu lokal yang ada, karena kadang kenapa pada bawanya ke isu nasional itu sebenarnya bukan karena keputusan cuma ada di pusat, tapi kemudian karena mereka sebel dengan pemerintah daerah yang kayak gitu-gitu aja. Misal jalanan di Bekasi rusak, itu kan kayak anak-anak muda situ tuh udah paham banget kan, racing di sana kan, Racing ya. tapi kenapa mereka tetap nggak mau teriak ke wali kotanya, ke bupatinya? Karena nggak didengerin kayak gitu. Akhirnya mereka ngomongnya itu secara isu nasional. Oh jangan Indonesia banyak rusak. Padahal mereka ngambil studi kasus cuma di Bekasi doang. Bahasa kayak gitu. Itu kayak kasus Lampung kemarin ya. Iya, kayak itu kasus sempetnya kan. Lampung. Itu kan mahasiswa juga yang bicara. Itu kan hype-nya pusat. Iya pusat datang. Tapi kan sebenarnya yang punya yang bisa eksekusi langsung harusnya daerah seperti itu. Saya kira ya kemarin itu menarik tuh yang cara salah satu anak muda waktu itu buat ngangkat isu Lampung sebenarnya. Meskipun memang terornya juga luar biasa main ya. Tapi emang nah supaya untuk minimalisir teror dan sebagainya memang lagi-lagi gimana anak-anak muda di level daerah lewat gerakannya itu bisa buat
ngedorong juga media-media lokal biar mau untuk nge-sounding hal tersebut gitu. Nah ini terakhir kali ya. Mbak Mita mau jawab dulu. Sorry. Enggak apa-apa. Saya aku cuma lagi bener juga gitu. Masih gini, saya memang jujur sebenarnya lagi agak khawatir juga ya. Khawatirnya tuh begini. Kalau melihat kemudian euforia pilkada ini bagian dari kegembiraan gitu ya. Maksudnya kegembiraan tuh gini. Jadi kan kalau kita ngeliat pos-pos launchingnya KPU ini kan meriah banget ya. Yang untuk proses menuju pilkada. Jadi memang kalau engage-nya KPU ini lebih kepada bagaimana partisipasi, tapi kan secara substansi kan sebetulnya bisa jadi jauh lah ya dari kesempurnaan itu, karena apalagi kalau bicara pos elektoral 2024 apa yang pemilunya. Nah kemudian kalau sekarang ini pilkada kan dimulainya kan juga euforianya ini kan gemerlap gitu loh. Nah jadi saya memang mikirnya anak muda ini nanti akan ikut partisipasi aja gitu loh. Tapi kemudian tanpa tahu lagi kayak kemarin nih kasusnya. Tapi mana yang kemudian menurut mereka oke lah dia bisa memainkan tadi ya sosial media dengan baik, pendekatan sering ya tadi dengan kompetisi atau apa. Mungkin itu yang akan jadi ininya, jadi apa ya racing star-nya gitu ya. Ya mungkin yang di situ. Nah, jadi perbaikan itu sebetulnya memang kalau mungkin bagi anak muda barangkali memang tidak terlalu muluk-muluk gitu. Kalau kita bahasanya kan pengen wah yang calon capable gitu ya, calon yang ini. Ya mungkin capable sebagai anak muda juga sama, tapi mungkin kan mereka nggak terlalu harus aduh ngapain sih mikir kayak generasi milenial yang kemudian agak istilahnya kalau orang Jawanya daki-daki gitu. Pasti agak Kamu berat tahu gitu. daki-daki itu apa? Karena bertiga dari Jogja nih. Paham saya. Iya, ini terakhir nih kan ya kan kita sudah tadi ya Mbak Mita bilang ya ini takdir ya, takdirnya semua pemilu nih 2024 27 November ya, pilkada 27 November. Nah terakhir ya tentu kita nggak mau lah keulang lagi ya semua permasalahan di Pileg Pilpres kemarin. Nah, apa nih yang bisa dilakukan penyelenggara pemilunya termasuk publiknya juga kali ya, kira-kira apa nih yang perlu di highlight? Yang paling penting bagaimana kemudian kalau bicara tadi mulai dari komunitas masyarakatnya itu bisa ngasih sanksi gitu ya. Saya nggak tahu sih sanksi yang paling pas untuk kemudian ya ditujukan itu apa yang kemudian bisa bikin efek jera. Apalagi dengan model yang sudah sangat 90% nih kita tahu lah gitu proses yang terjadi gitu ya. Tiba-tiba ini ada orang kasih interupsi, oke, kita mau kasih sesuatu nih yang bikin orang tuh sadar. Itu kayaknya kalau gerombolan belakangnya ini gak banyak itu kayaknya agak berat, tapi ya kan kita bisa memulai kan. Apalagi kalau tadi inisiasi anak mudanya itu bisa memunculkan sesuatu yang berbeda, ya bisa jadi itu yang viral-viral itu yang mungkin nanti bisa muncul. Nah kalau bentuknya apa itu saya juga ya lagi berpikir juga apa yang paling pas, tapi prinsipnya gitu. Jadi misalnya memberikan sanksi itu boleh, misalnya memberikan banyak sosialisasi informasi, dan kemudian tadi ya kalau ada calon tadi kita bisa, saya nggak tahu sih untuk organisasi masyarakat hari ini ya sebetulnya sih leading atau yang mereka kemudian bicara soal isu isu LHKP misalnya kalau di Muhammadiyah itu kan sebetulnya bisa dimunculkan, tapi ya perlu ada strateginya, pendekatannya apa, kemudian yang mau disampaikan tuh ke mana aja gitu, ke kampus-kampus kah lewat mahasiswa atau mungkin ke komunitas masyarakat yang basis segmented gitu. Nah ini yang perlu sih dipetakan bersama ke depan ya, yang spesifikasinya apa gitu. Iqbal, sama pertanyaannya. Sama. Yang bisa kita lakukan apa ya? Mungkin dari sekrupnya anak muda ya. Ya lagi dan lagi ini jadi PR besar. Saya kira gerakan-gerakan masyarakat sipil itu sampai hari ini ada dan masih punya impact pasti. Tentu dan hal yang sama kayak anak-anak muda, kalau misalnya ditanya apakah mereka tahu pilkada, mereka tahu calon-calonnya, mereka tahu, kita sebutin nama-nama calon-calon di Jakarta misalnya, calon-calon gubernur mereka tahu semua gitu. Tapi kan lagi PR tanda tanya besarnya adalah seberapa mereka care sih dengan hal tersebut gitu. Peduli untuk ikut influence orang-orang untuk ikut pilkada, peduli untuk jadi memilih dengan bijaksana dan lain sebagainya, kemudian memilih dengan punya pandangan dan landasan kayak gitu. Sekarang sering didorong anak-anak muda biar mereka bisa untuk ngasih tau paling minimal ke temen setongkrongannya gitu. Kayak misalnya, nih gue kemarin milih nih cuma gara-gara misalnya sosial medianya menarik misalnya. Kadang banyak juga yang udah mulai negur, ya nggak bisa dong kalau cuma sosmed kan itu tuh dikerjain sama tim kreatifnya, misalkan kayak gitu. Tapi coba lihat dari gagasan dan sebagainya, sehingga ini jadi PR besar dan juga buat bisa untuk memperkuat lintas gerakan masyarakat sipil. Saya kira dari teman-teman yang udah tingkat profesional, semi profesional, bahkan pelajar, mahasiswa dan sebagainya itu memang harus dilibatkan semua, karena
kalau misalkan di gerakan sipil secara luas kan kadang susah juga masuk ke mahasiswa. Nah itu kasih aja kan teman mahasiswa karena mereka yang tahu gimana cara ngolah-ngolahnya kayak gitu. Sama ke pelajar dan sebagainya. Libatin sampai maksimal dari pelajar yang memang sudah bisa memilih kan banyak juga. Kemudian di lingkup mahasiswa ataupun yang baru lulus itu mereka punya potensi besar untuk menentukan arah pilkada nanti apakah lebih baik ataukah lebih buruk nantinya kayak gitu. Saya jadi berpikir ya, mungkin ada konvensi anak muda gitu. Ya, konvensi yang bicara soal misalnya pemimpin daerah mereka siapa gitu loh. Itu kayaknya kalau di inisiasi di daerah tuh menarik juga ya tuh untuk kemudian jadi alternatif. Terus nanti bisa diliput media gitu. Itu kan maksudnya untuk atraktifnya gitu ya, bahwa mereka juga punya daya tawar di situ, itu menarik saya kira. Tapi saya nggak tahu sih inisiasinya sudah apa belum gitu. Dek Haikal ada lagi Dek? Cukup. Oh, cukup. Okay. Makasih banyak Mbak Mita, Ya, Iqbal, sama-sama. Haikal, makasih banyak teman-teman. Ya. Teman-teman makasih juga sudah menyaksikan ini Newsroom kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa.